Hello guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, jadi ini gua ngevlog tepat pada tanggal 1 Januari 2021. Pukulnya 12.09 dini hari. Nah tuh kan kedengeran kan tuh bunyi-bunyi petasannya masih ada. Kenapa gue mau bikin vlog ini? Sebenarnya simple sih. Mau sedikit mau sedikit sharing aja. 2020 itu adalah tahun yang berat, bukan hanya buat gue tapi juga buat semua orang, nggak terkecuali di dunia juga, dalam arti nggak hanya di Indonesia aja tapi semua orang di dunia, which is 2020. Well, kita semua, we're all over the world gitu ya, dikasih cobaan berupa virus COVID melanda. Jadi which is like orang-orang yang suka traveling kayak gue jadi nggak bisa kemana-mana. Orang-orang yang kerja pada dipecat-pecatin karena mungkin memang ya nggak bisa disalahin juga sih company mecatin orang karena kondisinya kan juga mungkin mereka lagi nggak, karena ekonomi lagi resesi ya. Di mana-mana sih resesi di dunia, nggak cuma di Indonesia doang. Karena ekonomi lagi resesi karena adanya COVID ini, jadinya bisnis di bidang apapun itu menurun drastis ya, penghasilannya, incoming untuk perusahaan menurun drastis. Sales perusahaan tuh banyak kan menurun drastis juga. Jadi karena incoming perusahaan menurun drastis, nggak heran sih terjadi pemecatan massal di mana-mana. Nggak cuma di Indonesia aja tapi juga seluruh dunia. Hampir ya boleh bisa dibilang lebih dari 50% penduduk dunia terkena imbas COVID, which is ya itu kehilangan pekerjaan mereka. Gue sih nggak tahu ya berapa persennya sih, tapi ya kurang lebih 50% lah, lebih dari 50% pastinya. Gue nggak bisa, mungkin 70%, 80% penduduk dunia tuh kehilangan pekerjaannya. Ya karena ya itu gue bilang tadi, incoming perusahaan sedikit, jadi banyak orang dipecat-pecatin ya kan. Terus orang yang masih kerja pun juga gajinya nggak dibayar full, ada yang cuma dibayar setengah, ada yang dibayar 3/4 gitu loh. Tapi terus juga selain kehilangan pekerjaan, orang juga banyak gitu kan terkena COVID gitu ya. Gampang banget itu nularnya. Lockdown di mana-mana, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia juga lockdown, di negara-negara lockdown. Karena terjadinya lockdown, sempet bisnis pariwisata, sampai sekarang pun bisnis pariwisata belum kembali normal. Airlines di hampir seluruh negara itu airlines mati, bisnis airlines itu hampir mati, bahkan banyak terjadi pemecatan juga sih di beberapa airlines besar. Gue nggak usah sebut namanya ya, tapi di beberapa airlines besar, nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Karena beberapa airlines juga nggak bisa terbang, karena gimana mau terbang lah, negara-negara pada lockdown gitu kan, mau landing di mana kalau negaranya lockdown gitu kan. Nah orang-orang juga takut traveling, mereka orang-orang lebih milih untuk stay di rumah daripada traveling. Jadinya ya karena orang-orang nggak ada yang traveling, kecuali kalau memang mungkin dinas kali ya, atau bisnis trip ya kali, mau tidak mau harus traveling. Tapi kalau tidak ya mendingan mereka stay di rumah. Orang-orang lebih milih untuk stay di rumah untuk lebih safety-nya. Makanya karena jarang ada orang yang traveling saat COVID, makanya terjadilah
penurunan omset di airlines gitu kan, karena mereka juga incoming perusahaan mereka juga sedikit gitu kan, karena orang jarang ada yang terbang kan, ya karena di mana lockdown. Udah ya, lockdown nggak tidak terjadi sekali dua kali gitu loh. Di beberapa negara lockdown terjadi lebih dari sekali, bisa 2 kali atau 3 kali. Jadi berkala lockdown terus sempat buka, kalau COVID-nya naik lagi, case-nya lockdown lagi. Sama di Indonesia juga kayak gitu. Mungkin di Indonesia namanya tidak lockdown ya, tapi namanya PSBB, pembatasan skala besar. B-nya apa sih? P-nya kan pembatasan skala besar-besaran, kan nggak tahu. Gue lupa singkatan PSBB apa, tapi ya seperti itulah. Ya, hampir setipe sama lockdown. PSBB mungkin semi lockdown kayaknya. PSBB juga sempet 2 kali kalau nggak salah ya. Iya deh, kayaknya sempet 2 kali gitu. Nggak tahu lagi kedepannya gimana. Kalau COVID-nya makin naik ya pasti PSBB lagi. Dan karena efek dari lockdown inilah, beberapa negara, terutama salah satunya adalah Indonesia, terutama kota-kota besarnya ya, kayak di Uni Emirat Arab itu kan terkenalnya sama Dubai gitu kan. Indonesia terkenal ibu kotanya yang paling megapolitan banget tuh, yang gak pernah mati 24 jam tuh Jakarta pastinya. Terus apa lagi ya, kayak Inggris kan London gitu ya, New York, NYC atau Washington gitu kan, LA, kota-kota besarnya. Itu kota-kota besar di dunia pasca lockdown itu mati, udah kayak kota mati. Jakarta pagi, siang, sore, malam, which is waktu belum ada corona kan Jakarta tuh pagi, siang, sore, malam daerah Sudirman mah selalu rame, apalagi pas jam kantor. Sudirman, Tamrin, Kuningan itu wah macetnya naujubillah. Tapi pasca lockdown, pasca COVID, pasca PSBB, Jakarta mendadak seperti kota mati. Dubai juga sama, kota yang nggak pernah mati, tapi pasca lockdown sama seperti kota mati juga, nggak beda jauh sama Jakarta. Begitu juga negara-negara lain yang which is negara banyak turis gitu kan, biasanya kayak negara-negara tujuan wisata kayak misalnya Paris, Amsterdam, itu hampir sih, UK kan, London, itu hampir kota-kota besar sebenarnya hampir nggak pernah mati gitu kan. Tapi pasca COVID ya mendadak jadi sepi aja, kayak kota mati gitu, kayak film apa sih, Resident Evil or maybe film zombie-zombian itu loh, which is yang kota mati banget gitu, gelap gitu kan, sepi gitu kan. Siang pun juga, daylight pun juga sepi gitu kan, which is like wah, COVID benar-benar change everything. Pariwisata hancur, dunia pariwisata hancur. Orang-orang event, kayak misalnya kan biasanya kalau belum ada COVID kan suka ada event tahunan kan di setiap negara. Kalau Jakarta tuh misalnya ada With The Fest, Jakarta Warehouse Project gitu kan. Terus di Belgium atau Belgia itu ada Tomorrowland. Terus di beberapa negara kayak di Amerika, di Jepang itu ada Ultra. Terus juga ada Summer Sonic kalau nggak salah deh, di Jepang. Terus di Australia ada Big Day Out gitu kan. Tapi event-event seperti itu saat COVID mendadak bubar alias tidak ditiadakan. Kalaupun ada, lebih ke virtual tahun ini. Lucu nggak sih nonton DWP atau Tomorrowland gitu, atau With The Fest yang memang itu kan festival musik ya, which is festival musik sangat sangat identik sama crowd yang banyak, orang-orang yang banyak. Tiba-tiba berubah dong menjadi bentukannya virtual, dimana sebenarnya festival musik itu kan orang-orang tuh dalam ratusan orang, ribuan orang berkumpul di satu venue, kita joget bareng, bahkan ada yang mabok juga gitu kan, mabok bir ya maksud gue kayak gitu kan. Itu sangat identik sama festival musik, itu identik sama keramaian gitu kan, which is ya you know lah.
masa berkumpul sekian ratus ribu atau sekian ratus atau ribuan masa berkumpul di satu tempat, kita having fun bareng, nonton performersnya bareng gitu kan. Tapi ternyata sekarang berubah. Tahun ini beberapa event musik besar itu berubah format. Yang tadinya benar-benar live music depan mata, kita datang ke venue-nya, nonton, joget bareng apa segala macam, sekarang berubah menjadi virtual. Menurut gue sih agak ini ya, agak ridiculous gitu, nonton DWP, nonton With The Fest, nonton Tomorrowland tapi dalam bentuk virtual, which is gak beda jauh dengan lo nonton lewat YouTube. Ya kan. Gue berharap di 2021 ini dunia kembali normal, situasi kembali normal, biar event-event tahunan itu kembali ada gitu, kembali diselenggarakan. Karena jujur ya, event-event tahunan kayak DWP, With The Fest atau sejenisnya, Tomorrowland, itu adalah bagian dari hiburan buat kita ini, anak-anak muda yang memang haus akan yang namanya hedon, haus akan yang namanya having fun. Dan itu memang bagian dari apa ya, bukannya kita foya-foya ya, tapi lebih kayak gini, itu adalah pelarian kita, karena kita capek kerja ya kan, berbulan-bulan kita kerja dari Monday to Friday 9 to 6 gitu kan, kita kerja mati-matian. Jadi ya sometimes kita butuh refreshing otak kan, nggak harus traveling, bisa juga nonton konser kayak gitu, datang ke festival musik kayak gitu ya, gitulah. Jadi I mean like everything change a lot, kita jadi nggak bisa kemana-mana, nggak usah traveling. Boro-boro traveling cuy, pergi ke mall aja. Ke mall itu adalah suatu hal yang sangat-sangat common banget dilakukan orang-orang, salah satunya gue. Tapi pas lagi COVID nih, jujur ya, yang namanya ke mall tuh bisa dihitung pakai jari dalam 1 tahun gitu loh. Yang biasanya tiap bulan kita ke mall bisa 4 kali, 5 kali, tiap minggu bahkan kita ke mall, tiap weekend. Tapi karena ada COVID, boro-boro traveling keluar negeri atau keluar kota, ke mall aja menjadi suatu hal yang sangat mengerikan. Kenapa gue bilang mengerikan? Ya takut ketularan lah cuy gitu kan. Kita nggak tahu orang yang kita hadepin di mall, yang kita temuin di mall, apakah memang mereka baik-baik saja atau jangan-jangan kena COVID gitu. Mending kalau kena COVID ada gejalanya. Kalau OTG, mereka orang tanpa gejala, ngeri juga cuy gitu kan. Jalan-jalan ke mall gitu kan bisa ternular gitu kan. Walaupun kita sudah melakukan ya 3M, ya, walaupun kita melakukan jaga jarak, maskeran, terus cuci tangan pakai sanitizer, tetap ya udah kena aja gitu kan. Jadi untuk menghindari terjangkitnya COVID ya mending kita udahlah nggak usah ke mall dulu lah, di rumah aja lah, ya kan. Ngapain juga ke mall, kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar rumah gitu. Gue berharap sih di 2021 ini kehidupan kembali normal. Sorry, gue bisa olahraga. Tadi gue jeda sebentar, gue olahraga bentar. Terus oke, kita back to the topic ya. Kehidupan kembali normal seperti sedia kala sebelum ada COVID. Terus orang-orang yang pada nganggur termasuk gue ya, mudah-mudahan cepat dapat kerja. Terus juga sehat-sehat semua orang-orang gue, keluarga gue, teman-teman gue, orang terdekat gue, pacar gue, semuanya, tetangga-tangga gue, orang-orang sekitar gue, pokoknya semua orang-orang deh sehat semua, gak ada yang sakit-sakit COVID lagi. Gue harap virus COVID cepat pergi dari muka bumi ini gitu ya. Ya paling tidak bisa dikendalikan lah, gak seganas sebelum-sebelumnya gitu. Terus apa lagi ya, kita semua selalu di 2021 ini, kita semua selalu berada di bawah lindungannya Allah Subhanahu Wa Taala, atau Tuhan atau siapapun Allah, Tuhan kalian, apapun nama Tuhan kalian, intinya kita selalu berada di
di bawah lindungannya Tuhan. Terus juga moga-moga 2021 ini bisa memberikan happiness atau kebahagiaan, rezeki yang banyak, sukses di karir, di kehidupan rumah tangga, anything yang jelas membawa kesehatan kepada semua orang. Yang sakit-sakit disembuhkan, yang sudah sehat dan tidak sakit jangan sampai sakit. Ya gitu deh. Terus kehidupan ekonomi makin membaik di 2021. Pariwisata semua airlines kembali normal. Jadi kita pada bisa traveling lagi. Terus event-event besar seperti DWP, maksudnya Jakarta Warehouse Project, With The Fest, apalagi Java Rocking Land atau apapun itu event-event besar khususnya untuk di Indonesia ya, dan untuk di dunia kayak Tomorrowland, Ultra, Summer Sonic, Big Day Out, apalagi Lollapalooza gitu. Semoga itu semua bisa terselenggara lagi seperti sedia kala, dan ya kehidupan normal kembali seperti sedia kala tanpa harus nonton konser secara virtual. Jadi benar-benar konser ataupun festival musik itu memang benar-benar kembali seperti sedia kala, langsung ada di depan mata kita, live, real time gitu loh. Oke guys, kebetulan tadi pas lagi fireworks kan, pas pergantian tahun banyak fireworks tuh, banyak kembang api. Nah, gue sudah merekamnya untuk kalian. Satu lagi, tanggal 1 Januari ini adalah ulang tahun pacar gue yang TNI. Happy birthday sayangku. Semoga karir kamu di TNI makin sukses. Kamu naik pangkat terus, kamu sehat selalu. Kamu selalu bisa menjaga NKRI karena itu adalah amanah kamu sebagai seorang TNI. Terus apalagi ya, sukses buat kamu sayang, banyak rezeki, dan semoga 2021 ini semua masalah yang ada terjadi di hidup kamu di tahun-tahun sebelum itu semua terselesaikan dengan baik, dan 2021 ini kamu kembali ke dalam kehidupanku lagi, dan kita bisa menikah sesuai dengan planning kita waktu itu. Ingatkan sayang planning kita waktu itu? Oke sayang, I love you Dani. And for the fireworks section, check this out. Happy New Year everyone, Happy New Year. Semoga 2021 ini gue dapat kerjaan yang wow, gaji 2 digit, dan secepatnya menikah. Syukur-syukur menikah sama Kang Kodam ya. Doain ya guys. Amin. Dan semoga pastinya corona, covid kelar 2021 ini. Biar kehidupan bisa lebih normal kayak dulu. Oke guys, Happy New Year. Happy New Year guys. 2021 saya ada di mana? Balkon dong. Balkon rumah. Gak ada New Year ya hari ini. Gak ada yang namanya barbekyuan. Kan lagi pada covid. Udah takut. Oke. Wow. Masih ada firework ya? Wow, firework. Happy birthday Kang Denny, pacarku sayang. Semoga 2021 ini kita bisa nikah ya sayang ya. Apinya masih ada nggak? Mana tuh? Oh masih ada. Oke guys, tadi udah ada ya, gue kasih fast firework section khusus untuk tanggal 1 ini pas tahun baru. And cukup sudah lah sampai di sini vlog gue. Cukup sudah kita sharing-sharingnya. Semoga 2021 ini akan membawa rezeki untuk semuanya. Kita semua sehat, COVID-nya kabur dari muka bumi ini. Oke guys,
I think that's it for now. Thank you for watching my video. See you in the next video. Dadah, 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 dadah.